Selamat datang kembali teman-teman dengan saya Fatailah. Kali ini materi kita materi ke-20 yaitu menyelesaikan tools-tools yang belum kita bahas, sisa tools-toolsnya. Berarti ini ya, pengenalan tools yang kelima. Oke, kita kayak biasa langsung buka Photoshop aja. Berarti sisa kemarin terakhir di sini ya, di gradient pen bucket ya. Oke. Sisa ada blur tool, terus dodge tool, pen tool, text, path selection. Langsung aja kita yang pertama di blur tool. Ya, ini seperti namanya ya, buat ngeblur. Simple ya teman-teman ya. Misal kita kasih ini deh. Kasih logo. Biar kelihatan jelas ya kalau logo tuh. Oke, di sini deh, di sinom ini. Oke, pakai blur tool. Nah, ini masih smart object, kita rasterize dulu biar bisa kelihatan ya. Oh, aduh, ini apa nih? Aduh. Kita buka lagi Photoshopnya. Mungkin karena sambil recording kali ya, jadi agak berat. Oke, lanjut. Oh, ke recovery ternyata. Untungnya. Alhamdulillahnya. Oke. Nah, ada. Ini kalau belum kita smart objectnya belum ngatin, belum bisa ya. Jangan lupa di rasterize. Jangan error lagi, please. Nah, ini di blur ini kan kelihatan ya, ada shape-nya. Kalau di blur ya tuh, jadi ngeblur. Tuh, strength-nya juga ada kan 100%. Coba kita strength turunin jadi 50. Nah, dia nggak se-ngeblur yang atasnya. 25 ya makin turun. Tuh, makin halus. Oke, itu yang pertama ya, mode ini sama kayak blend yang kemarin kita pelajari ya, sama persis. Oke, kalau darken ya buat di darkenin dan sebagainya. Lanjut, setelah blur tool itu ada sharpen. Ini kebalikannya blur tool. Buat nge-sharpen lagi, ini strength-nya kita 100-in dulu. Oke, cuman karena ini udah ngeblur banget deh, dia nggak bisa kembali normal. Tuh, ini jadi sharp lagi kan ya, meskipun bisa kelihatan mengorbankan pixel-pixel yang ada karena apa yang udah keblur sejatinya nggak bisa ibaratnya kalau sesuatu di blur itu dia kan udah hilang ya data-data data-data pixel-pixel yang ada sebelumnya gitu, udah di blur, udah di ngacoin. Nah, sharpen dia cuma membantu untuk mentajamkan gambar kayak di sini. Nah, bisa kita sharpen ya gitu. Dan di sini ya fungsinya sebenarnya sama aja kayak di filter, cuma bedanya kalau di tools ini dia nggak ke semua image-nya, nggak ke semua kanvas, tapi bisa di titik, di spot-spot tertentu doang yang pengen di blur misal. Itu teman-teman, atau di sharpen. Kalau smudge tool, ini kenapa sih berasnya yang ini gitu? Perasaan udah diganti dari kemarin ya. Hard round, oke. Nah, dia tuh buat ngegeser tuh, yang geser. Ibaratnya. Dan ini teman-teman hati-hati kalau pakai smudge tool, jangan di kayak brush langsung biasa seret itu, jangan, pasti nge-lag. Misalnya nih contoh ya, set. Nah, pasti nge-lag teman-teman komputer kalian karena ini memang berat ya CPU usage-nya. Nah, dimana kita bisa menggunakan smudge tool ya pokoknya ini tool dengan baik. Nah, dia sebenarnya bisa kita pakai kalau misalkan ini deh. Oke, misal kita di sini select object selection. Oke, tangannya nggak kena, ulang. Agak perfeksionis ya. Oke, misal select and mask. Nah, di sini kan dia nggak rata ya. Nah di sini deh. Nih, di sini kan dia kurang rata. Kita bisa pakai smudge buat rapiin ini. Kita oke dulu aja. Misal kita duplicate, Ctrl J. Oke. Di sini kelihatannya rapi-rapi aja, cuman kalau misalkan kita backgroundnya kita gelapin misal, nah dengan smudge tool itu
Bisa kita, oh sorry, nah tuh bisa nih hardnessnya turunin tuh, bisa naikin lagi hardnessnya, terlalu rendah 60. Oke, tuh bisa kita iniin ya, alusin gitu teman-teman. Jadi nggak perlu, kalau misalkan kalau pakai fader itu yang tadi select terus kita alusin dari situ kan dia semuanya kena ya. Dan kalau yang kayak gini-gini yang udah halus jadi malah makin kemakan kan. Nah kita bisa kalinya pakai smudge kayak di sini nih. Nah ini kan ada ke bawah dikit putih-putihnya. Nah ini dikit aja. Nah itu fungsi dari smudge ya, buat lebih buat bisa buat ngalusin ya, ngalusin pinggiran edge. Ke bawah ya kayak gini bisa. Nah biar lebih halus pinggirannya. Nah teman-teman ini bisa dipakai kalau misalkan biasanya udah kita pakai efek stroke nih, stroke-nya warna putih deh, biar lawanan putih bro, putih nggak kelihatan, kuning deh. Size kita gedein, kita oke segini. Nah kadang kan kalau temen-temen lihat kayak di sini tuh stroke-nya nggak rapi ya, nggak lurus gitu, karena dari bawaan sininya juga udah nggak lurus. Nah itu kita bisa rapin pakai smudge tool ini. Nah, giniin aja tuh biar dia lebih rapi. Kayak di kuping ini nih tuh bisa kita gituin ya teman-teman. Itu fungsinya. Nah kan geradakan banget tuh ya, nggak kelihatan berjelek, nggak halus. Nah ini lebih rapi ya tuh. Jadi itu fungsi dari smudge tool. Di rambut juga bisa kan, kalau emang kita strokin kan rambutnya nggak terlalu mesti ini banget ya, kelihatan banget karena juga udah ketutup stroke gitu. Itu fungsi smudge tool. Selendangnya warna kuning juga jadi nggak masukin. Oke lanjut, skip. Tetap di sini aja. Kita matiin dulu, balikin background karena kita bakal makin lagi. Lanjut, Dodge Burn Sponge Tool. Kalau teman-teman masih ingat ini bahasanya di mana? Dodge Burn? Ya betul, adanya di blend. Di blend mode ada dodge, ada burn. Dia sama persis fungsinya. Cuman bedanya ya sama kayak di filter tadi, kayak di blur. Kalau blur itu kalau pakai filter semua kanvas kena gitu ya, semua image kena efek. Atau semua yang di blok ya, yang di blok kalau di select teman-teman kena efek. Nah kalau ini dia lebih bisa lebih ini ya, lebih independen gitu, lebih leluasa kita bisa milihnya. Nah kalau tadi di dodge ya sama kayak di sini buat nerangin. Nah ini lighten kan adanya color dodge, dia bisa buat nerangin kulit kita. Oke ini kecilin hardnessnya, naikin dikit 21. Oke tuh, jadi lebih terang warna kulitnya ya, ibaratnya ini kayak beautify-nya dari Photoshop ya. Menerangkan wajah, asik. Nah dan kelihatan jadi lebih terang tuh, dari yang sebelumnya gelap jadi lebih terang. Itu fungsi dari dodge tool. Kalau burn kebalikannya, aduh, dia ngegelapin tuh, makin gelap, makin gosong muka saya. Itu burn ya, dia bagus nih buat nambah di sini ngeburn. Yang namanya burn ya bakar ya tuh, fotonya dibakar. Emang sih kontrasnya jadi naik, cuman jadi lebih gelap. Oke itu fungsi burn. Nah dibanding itu, kalau ini kan mempengaruhi exposure ya. Ya kalau semua itu juga langsung pakai color burn aja sih harusnya.
Color burn tuh bisa gini, Ctrl J, terus di color burn, opacity-nya turunin, fill-nya turunin. Itu kalau kalian males make ini ya, mainin filter, kamera raw filter, mainin di situ, itu bisa juga pakai gini. Jadi tinggal di duplicate, color burn. Kalau foto gelap ya color dodge, maksudnya foto yang temanya gelap ya, dan terang color burn. Nah, mainin itu buat mainin kontras. Ya banyak jalan lah di Photoshop tuh buat menuju suatu hal, nggak terpaut di satu hal doang, di satu cara doang. Kalau terakhir itu sponge tool itu dia kalau mainin saturasi. Misal di sini kayak selendangnya terlalu kuning gitu, atau misalkan kita biasa main kita gedein exposure-nya di sini deh, kamera raw mulu kita exposure kita gedein, terus kayak ada nih biar lebih cerah gitu ya. Nah di sini kayak hijaunya atau apanya gitu terlalu ini, atau jangan di exposure deh, misal di saturasi, langsung di saturasi kita gedein secara manual biar keluar warnanya. Oke, kayak di sini nih keluar banget warnanya gitu. Yang lain warnanya udah ngepas nih tapi di satu tempat. Nah kita pakai sponge tool. Contoh nih warna kuning di kain bisa kita desaturate, warnanya kita kurangin gitu kalau pengen ngurangin kain doang. Dan hardnessnya kita naikin, pantas 0%. Nah gitu ya teman-teman. Tuh kayak bajunya gini nih ya, misal bagian kanannya pengen kita desaturate, hardnessnya naikin. Oke. Nah tangannya dong jadi hitam abu-abu tuh, yang tadinya agak biru jadi hilang ya, jadi abu-abu gitu. Nah kalau pengen dicerahin bisa ini dibalik aja jadi saturate gitu. Nah ini lebih terang gitu ya teman-teman. Tuh lebih keluar warnanya kayak ini nih, tuh lebih keluar. Itu fungsi dari sponge. Oke lanjut. Oh ya lupa kelewatan, di dodge kalau di spawn itu kan tadi pilihannya saturate di saturate. Nah kalau di burn sama dodge itu pilihannya range nya sama exposure-nya berapa ya. Ini seperti yang kita pelajari, misal ini kan midtones ya, jadi dia warna tengah gitu yang dia bakal ubah ya. Kalau misalkan highlight tuh warna-warna terang doang tuh, makin terang. Kayak di sini nggak bakal ngefek nih karena dia kan udah cerah ya, nggak terlalu ngefek. Cuman kalau di yang gelap-gelap tuh dia bakal naikin. Nah tuh highlight. Kalau shadow, nah di bagian shadownya ini kan terang nih, jadi nggak bakal ngefek banget. Tapi di kayak di sini tuh kelihatan ya, di sini tuh. Lanjut. Nah kalau misalkan yang satu ini ya kebalikannya, di burn kebalikannya. Tuh di shadow dia yang putihnya malah nggak kena, tapi di highlight tuh dia malah gelapin gitu. Atau misal di kulit saya aja nih, di bagian leher deh, ini highlight segini, midtone segini, tuh shadow lebih nah lebih kena ya. Nah di sini juga teman-teman jangan salah nih, ini kayak bonyok nih, bisa buat efek bonyok juga sih emang. Kalau di burnnya itu pilihnya ke kalau color burn di shadow, karena ini kan lebih ke yang gelap-gelap gitu teman-teman. Dan kalau buat dodge di midtones enak sih karena dia di tengah-tengah ya. Kalau misalkan di highlight dia terlalu terang, udah kelihatan editan banget gitu. Hal buat wajah. Oke. Ini sebenarnya fungsinya nggak di wajah doang, di apapun bisa. Tapi ini kita contohin yang gampang dan cepet tuh di wajah. Kayak gitu. Oke lanjut. Ini kita close aja.